Tegal wis disiapna anu ya. Bu catur gawa teh pucuk teh pucuk. Ya, izin saya rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak hebat. Mohon maaf, saya di sini panggilnya kakak-kakak karena kemarin hasil penyamaran persepsi fasilitator. Terus terang disuruh untuk memanggilnya kakak-kakak. Itu. Saya pramuka ya Mas. Ya. Kemudian di sini saya bertugas untuk menjadi fasilitator untuk kelas 001 Kabupaten Tegal. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada saudara, kepada kakak-kakak Bapak Ibu Guru PJOK hebat. Dalam hal ini telah lolos seleksi untuk menjadi peserta diseminasi PKG PJOK. Kemudian di sini, mohon maaf, saya tidak menggurui panjenengan, saya tidak akan menggurui panjenengan, tapi nanti selebihnya saya akan berbagi atau berkolaborasi, kemudian akan mengeksplor dan bertukar pikiran. Ya, saya tahu dari sekian banyak peserta, banyak kegiatan, ada yang ada yang sedang PPG ya Bu ya? Kak, ada yang sedang PPG enggak Kak? Ya, ada yang sedang PPG, kemudian ada yang sedang mengikuti salon guru penggerak, ada apa? Ya. Kemudian izin saya untuk melakukan presentasi. Ya. Mohon maaf, kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan? Kelihatan Pak, aman. Oh, ya. Terima kasih. Untuk hari ini nanti ada 2 jam pelajaran. 1 jam pelajaran itu 45 menit. Berarti nanti kita ada waktu 90 menit. Yang pertama, materi orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Ya, kami ucapkan selamat datang Bapak dan Ibu peserta PKG PJOK. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ya, pengenalan fasilitator. Nama saya Joko Sikrianto, instansi saya SD Negeri Randusari 1, Kecamatan Pagerbaran. Mungkin wajah saya tidak asing lagi karena dulu saya pernah piata bakti di SD Harjosari Lor 5, kalau nggak salah. Nah, sini ada senior saya, Pak Bejo Widodo, kemudian ada Pak Sukas, ya senior saya. Waktu saya melihat di peserta fasilitator juga saya agak kaget. Nanti saya ketemu sama Pak Bejo sama Pak Sukas. Ya. Nanti saling berbagi pengalaman ya Pak ya. Ya. Kemudian untuk domisili saya ada di Desa Pagedangan, Kecamatan Nadurna, Kabupaten Tegal. Ya. Sekarang gantian untuk perkenalan diri. Silakan tulis nama Bapak Ibu di kolom chat.
Kemudian sertakan nama satu benda, bisa benda hidup atau mati yang dapat menggambarkan Anda. Jelaskan alasannya. Contoh, nama peserta Pak Widodo, kemudian nama bendanya. Contoh matahari, alasannya karena matahari berguna bagi makhluk hidup di bumi. Tuh. Silakan untuk Bapak Ibu menuliskan nama, kemudian nama satu benda, kemudian dilanjutkan dengan alasan mengapa memilih benda tersebut. Monggo Bapak Ibu. Ya. Monggo untuk menuliskan di kolom chat. Berarti yang sebelah gambar bawah kanan itu ada kolom chat, bawah sebelah kanan. Sewu. Bawah Nah, kanan. Ya. Oh, bawah kanan. Bawah kanan sebelahnya yang ada gambar orang tua, itu sebelah kanannya ya. Itu kolom chat. Monggo. Ya, sambil menuliskan nama benda ya, kakak-kakak, maaf. Bendanya apa? Nanti alasan memilih benda tersebut apa? Yo, lihatnya contoh di situ, dan aku melu-melu. Makmum ke makmum. Ya, dicoba Mas Kak Tegar Ajeng untuk menyampaikan. Halo, Kak Tegar. Siap. Ya. Gimana Pak? Ya, coba Kak Tegar. Ya, nama saya Adi Nugroho. Saya suka sekali dengan burung hantu, Pak. Ya. Enggak apa-apa ya, Pak ya? Ya, enggak apa-apa. Alasannya itu burung hantu setia konsisten, Pak. Berburu pada waktu malam dan dia selalu sendirian tanpa mengajak rombongannya. Oh iya. Ya. Sip. Ya. Oke. Dari Pak Tegar memilih burung hantu karena setia dan konsisten pada satu waktu yaitu malam. Ya. 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 Siapa? Terus Pak itu. ya. Ya, mantap Pak Tegar. Yuk, berikutnya yang lain. Pak Bejo. Pak Bejo kelelawar. Yo, Pak Bejo. Suaranya nggak kedengar, Kak Bejo. Masih nggak kedengar, Kak. Ya, sekarang coba
Kak Afan. Yo, Kak Afan Gifari. Yo, Kak Afan Gifari. Yo, Kak Afan Gifari. Dengar suara saya, Pak Afan? Kak Afan? Oh, enggak dengar. Coba yang lain. Kak Catur? Belum, masih memikirkan. Oh, belum. Ya, ini jam-jam rawan ya. Jam 12 lebih setengah 1, hampir jam 1, jam rawan. Ya. Ini orang kenapa? Yuk Kak Afan, coba Kak Afan. Dan menulis di chat. Kak Afan. Tes, suara saya Terdengar Pak Afan. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afan Gifari dari SD Pasarian. Dan untuk benda hidup atau mati yang saya pilih adalah laba-laba dan laba. Ya, terima kasih Kak Afan, mantap. Ya, mantap. Terima kasih. Ya, memilihnya sarang laba-laba. Dirusak sarangnya, ia akan kembali membangun lebih kuat lagi. Terlebih dia juga punya bisa atau racun untuk menjaga diri sendiri ya, Mas Afan ya. Ya. Berikutnya, apa langsung saja, Mbak Kacatur? Apa langsung saja tidak usah di kolom chat? Atau Mas Novan? Coba Mas Novan. Ya, perkenalkan, nama saya Catur Mayanias. Benda yang saya pilih adalah air. Alasannya, menjalani kehidupan apa adanya seperti air mengalir, Pak. Ya. Tapi konsisten ya, Mbak Catur ya, Kak Catur. Apa adanya, tapi konsisten. Insya Allah. Selamat datang Pak Dimas. Ya. Berikutnya, Pak Novan, coba Pak Novan. Belum Pak, masih berpikir ini Pak. Ya. Pak Novan dari SD mana Pak Novan? Jauh Pak Novan. Dari instansinya mana? SD atau SMP? Tadi sekilas saya lihat ini pesertanya ada yang dari SD, kemudian 3 orang atau 4 orang itu dari SMP ya. Ya. Ya oke, terima kasih untuk perkenalannya. Kami lanjutkan untuk presentasi lagi.
Kelihatan ya Bapak Ibu? Ya. Kemudian untuk agenda 90 menit materi orientasi program PKG PJOK. Ini ada 45 menit 1 JP. 10 menit perkenalan fasilitator dan peserta tadi sudah. Kemudian 15 menit pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian 5 menit pengantar lakukan modul 2.1. 10 menit pemetaan harapan dan kekhawatiran. Kemudian kesepakatan kelas itu ada 5 menit. Nanti 10 menit kemudian perkenalan fasilitator dan peserta. Kemudian untuk modul 1.1 juga tatap maya 1 45 menit. 5 menit pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda dan kegiatan. Kemudian mengambil analisis cerita 10 menit, kemudian repeti dan foto bersama 5 menit. Sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, ya, mohon kiranya agar salah satu untuk memimpin doa dulu. Monggo. Agar pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Monggo Pak Bambang atau Mas Dimas untuk memulai kegiatan hari ini memimpin doa, atau Pak Wahidi salah satu untuk memimpin doa. Ustadz Afwan, Pak. Ustadz Afwan. Monggo Pak Afwan, monggo. Monggo Pak Afwan. Belum masuk Pak Alfan. Apa Mas Dimas? Mas Dimas? Mas Dimas? Nanti Pak Alfan. Itu ada Pak Ustadz Afwan, Pak. Spesialis doa. Tegar Pak Tegar. Pak Ustadz Afwan mikrofonnya lagi bermasalah. Yuk, salah satu untuk memimpin doa. Bapak Hidin, Bapak Hidin. Ya, saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai.
berdoa, selesai. Ya, terima kasih. Semoga untuk pertemuan hari ini kita diberikan kelancaran. Ya, akan saya lanjutkan slide yang tadi ya. Ya, tadi untuk perkenalan agenda sudah saya bacakan. Kemudian tujuan sesi materi orientasi program PKG Pojoka. Yang pertama, fasilitator dan peserta saling mengenal. Kemudian peserta memahami arah paradigma Pojoka yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Kemudian, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Monggo, kakak-kakak bisa menjawab di kolom chat. Monggo bisa menjawab di kolom chat. Apa langsung saja juga bisa dengan raise hand. Dengan raise hand berarti ada tanda tangan. Ya, ada gambar tangan, ini raise hand. Silakan. Ya, Mas Tegar Haji Nugroho sudah menjawab di kolom chat. Adanya pelajaran PJOK di sekolah berguna untuk menyeimbangkan kebugaran jasmani dan juga rohaninya. Ya. Berikutnya, ya silakan di kolom chat bisa atau langsung ke SMS bisa. Ya Pak Sukas. Pak Sukas mana ini Pak Sukas? Pak Sukas. Ya Pak Imam. Salah satu tujuan utama PJOK. Ya. Ya. Salah satu tujuan utama PJOK adalah mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara efektif. Selain itu juga, ya, tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah adalah menumbuhkan kesadaran siswa, ya, menumbuhkan kesadaran siswa untuk memiliki tubuh yang sehat dan bugar. Kemudian meningkatkan pengetahuan siswa tentang konsep kebugaran, olahraga, dan pentingnya menjaga kesehatan. Ya. Selain itu juga merupakan media pendorong pengembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, sikap sportivitas, pembiasaan pola hidup sehat, dan pembentukan karakter, baik itu karakter mental, kemudian emosional, spiritual,
dan sosial, ya, serta dalam rangka untuk mencapai tujuan sistem pendidikan nasional. Itu merupakan tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Ya, dari Pak Wahidin, ini ada pelajaran PJOK di sekolah, selain meningkatkan keterampilan pengembangan fisik, juga mengembangkan mental dan sosial, serta intelektual dan kesehatan secara keseluruhan. Ya, terima kasih Pak Wahidin. Kemudian dilanjut, ya, apa betul PJOK untuk prestasi? Ya, ini ada grafik Asian Games 40 tahun terakhir, ya, data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir. Hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan dan memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Lanjut, ya. Apakah betul PJOK sebagai hiburan? Ya. Hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Ya. Sekarang untuk mata cabang atau mata olahraga sepak bola, ya, permainan sepak bola, itu sekarang sudah Indonesia kemarin berhasil mengalahkan Saudi Arabia, berhasil menyamakan, ya, 1-1, padahal prediksi dari berbagai negara Indonesia akan kalah dengan berbagai skor, tapi setelah ditandingkan, ya, ternyata dapat imbang dengan Saudi Arabia. Nah, pendidikan olahraga adalah materi olahraga yang digunakan dalam kurikulum pendidikan. Ya. Di sini ada olahraga rekreasi, adalah aktivitas olahraga yang untuk bersenang-senang dan bergembira. Ya. Jadi olahraga dengan tujuan untuk yang berpusat pada peserta didik. Dilanjut, apakah betul PJOK untuk kebugaran? Ya, kenyataannya banyak jam pelajaran PJOK yang menggunakan waktu sebagai kerja bakti atau bahkan aktivitas lain yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Kita sering di sekolahan, ya, pada pas pelajaran olahraga, kemudian ada kunjungan, kemudian ada penilaian. Biasanya untuk jam olahraga itu kita gunakan untuk kerja bakti, ya, untuk bersih-bersih, ya. Itu sering kita lakukan. Padahal sesungguhnya jam-jam kebersihan, kemudian kerja bakti itu kan bisa digunakan di lain waktu sesudah kita melakukan KBM. Kemudian apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya PJOK? Ya. Tujuan kebugaran itu bisa kita lakukan di rumah, tidak hanya di sekolahan. Ya. Malah sekarang banyak tempat untuk gym, ya, untuk gym. Ya. Kita juga sering lihat, ya, para pemuda-pemuda, kemudian ibu-ibu melaksanakan gym. Ini ada gambaran anak sedang melakukan kerja bakti. Ya. Berikutnya tantangan utama PJOK. Yang pertama, krisis identitas.
itu kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the whole skill. Ya. Itu maksudnya adalah ya, dalam semua tindakan yang menyangkut anak, kesejahteraan sosial dan lembaga swasta, pengadilan, ya, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Ya, berarti azas atau prinsip kepentingan terbaik bagi anak adalah prinsip hak anak. Kemudian krisis fokus, bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Berikutnya, kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan manajemen peserta didik. Tujuan utama PJOK mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. PJOK yang memasali belajar meningkati gerak, bowling, dengan engaging, kemudian having fun, dan enjoying. Engaging itu tidak hanya terlibat, ya, bowling itu terlibat, ya, kalau engaging itu tidak hanya terlibat, tapi juga berkomitmen dan berperan. Kalau enjoying, ya tidak hanya bersenang-senang, having fun, ya tidak hanya senang-senang. Kalau enjoy-nya tidak hanya bersenang-senang, tetapi menikmati gerakan. Perkembangan pembelajaran PJOK kondisi saat ini, ya, tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik, kemudian kondisi yang diharapkan, guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid atau menghamba pada murid. Kemudian praktek pembelajaran yang cenderung inklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, ya, gender, dan abilitas. Kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk semua peserta didik, berarti tidak membeda-bedakan. Kemudian kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Ya, berarti ada psikomotornya ada, kognitif, efektifnya juga ada. Berikutnya tujuan dan dampak program. Mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Ya. Sehingga guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna, hingga muaranya peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Pengantar lakukan modul 2.1. Pembelajaran 1, konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif, lakukan. Pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan Bapak Ibu melakukan praktek pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tugas Bapak Ibu adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran
yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat Bapak Ibu berdasar perencanaan pembelajaran tersebut. Silakan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang Bapak atau Ibu lakukan. Ya. Berarti nanti kakak-kakak guru PJOK hebat membuat video pembelajaran. Ya. Berikut ini aspek teknis yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam tugas praktek ini. Ya. Yang pertama, praktekkanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural. Mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, kemudian penutup. Rekan praktek mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Ya. Berarti nanti ada video pembelajaran, tugas video pembelajaran. Belum apa-apa udah tugas ya, kakak-kakak. Yang kedua, sudut penempatan kamera itu harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas. Ya. Bapak Ibu dapat menggunakan penyangga 3 kaki dengan sudut pandang tetap, atau dapat meminta bantuan rekan sejawat untuk membantu mengambil gambar. Apapun teknik pengambilan gambarnya, keseluruhan peserta didik dalam satu kelas harus terekam secara visual. 3. Suara guru harus terekam jelas. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofon tanpa kabel atau wireless mic. Selain itu, Bapak Ibu dapat melakukan secara online, di mana proses pembelajaran dilakukan dengan aplikasi Google Meet atau Zoom. Bapak Ibu dapat memakai handset dengan telepon genggam yang terhubung online dan direkam melalui aplikasi tersebut. Tentu saja rekaman visualnya juga dengan device yang online. 4. Unggah perencanaan pembelajaran RPP atau modul ajar dan link rekaman pembelajaran di LMS. Batas waktu pengunggahan berarti nanti gelombang 1 itu 18 Oktober 2024. Paling akhir ya pada saat elaborasi isi modul 2.1. Ya, kita termasuk gelombang 1, berarti paling akhir itu tanggal 18 Oktober 2024. Ya. Sampai sini barangkali ada yang bertanya tentang tugas ini. Monggo Pak Afan. Ya. Jelas Mas Afan? Ya. Yang lain? Ya, berarti nanti kakak-kakak membuat video pembelajaran. Ya. Kak, untuk materinya bebas. Materinya bebas, ya. Mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Silakan buat modul ajar dulu, ya. Kalau bisa yang berdiferensiasi, ya, modul aja yang berdiferensiasi, kemudian sudah itu ya praktekkan waktunya 30 menit, ya, utuh tanpa editan. Bisa di dalam kelas, bisa di lapangan, atau waktu saya kemarin itu awal di dalam kelas kita menjelaskan dulu ya dari mulai tujuan belajar, dari mulai presensi ada tujuan pembelajaran ya, kemudian asesmen awal ada apa ya, kemudian dilanjutkan ke halaman atau ke lapangan. Tuh. Waktunya 30 menit. Waktu itu saya mulai dari kelas mau ke halaman ya. Videonya saya pause dulu,
ya. Kemudian jalan sampai di halaman atau di lapangan, kita pemanasan, ya, baru kita rekam lagi. 30 menit boleh lebih, kurang jangan. Ya, kemarin pesannya seperti itu. Itu kemarin saya unggah di YouTube, kemudian linknya baru saya masukkan ke LMS. Sudah jelas? Jelas Bapak Ibu, kakak-kakak? Jelas, insya Allah jelas. Ya. Terima kasih Pak Bambang. Ya, ini nanti berarti batas akhirnya 18 Oktober. Ya. Untuk lebih jelasnya nanti bisa ditanyakan lewat WA ya, kakak-kakak. Barangkali ada. Siap. Bisa lewat WA ya. Maaf Pak Joko, boleh tanya? Ya, silakan. Silakan Mas Iya Dimas. Pak, enggak Pak. Saya masih awam pembelajaran diferensiasi Pak. Bisa memberikan contohnya seperti apa? Contoh realnya. Ya, nanti saya kirim contoh pembelajaran berdiferensiasi di WA grup aja ya, Pak Dimas ya. Oh, enggak Pak. Ya. Turun Pak. Nggih. Ya, saya lanjutkan untuk pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta pendidikan program PKG PJOK. Ya. Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Ya, sama seperti saya dulu pada saat mengikuti PKG PJOK, ya, ada harap-harap cemas, ya, seperti apa kegiatan PKG itu. Kemudian saya juga waktu itu menyadari, ya, saya menyadari banyak sekali itu tugas-tugas yang harus saya kerjakan di sekolah. Kebetulan saya juga di sekolah diberi tugas tambahan menjadi bendahara BOS. Ya. Kemudian waktu itu juga saya baru lulus dari pendidikan guru penggerak PGP. Ya. Dan waktu itu saya pengennya resign dulu, istirahat dulu. Tapi teman-teman kemudian dari dinas, teman-teman Mas, daftar, akhirnya saya daftar. Gitu. Saya juga menyadari bahwa kakak-kakak juga punya keluarga. Ya. Waktu itu saya juga, anak-anak pada komplain, Bapak laptopan baik. Ya, saya juga menyadari, saya juga pernah, ya, mengikuti pendidikan PKG PJOK, ya, hal yang wajar, ya. Hanya saya berdoa semoga peserta pada kelas 001 selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti program ini. Kemudian harapannya, ya, peserta dapat menimba ilmu, kemudian menerapkannya pada sekolahan masing-masing, baik sekolahan maupun lingkungan di kecamatan. Tuh. Kemudian, mari kita memetakan harapan dan kekhawatiran. Apa yang harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PJOK ini?
Kemudian apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan harapan dan mengatasi tantangan. Ya. Ini ada link Jamboard, ya. Ya. Ada link Jamboard. Ya, nanti saya kirim di kolom chat. Silahkan. Maaf, ini bukan Jamboard, Figma Jamboard. Ya, kalau Jamboard sekarang sudah tidak bisa. Ya, nanti saya kirim di kolom chat. Bentar, saya cari link Jamboardnya dulu, Figma Jamboardnya. Ya, Mas Novan itu udah ya. Tuh, ketemu. Ya, untuk Figma Jamboardnya ketumpuk-tumpuk, silakan diisi aja di kolom chat atau ada yang mau langsung? Mohon maaf. Ya.
Suaranya nggak ada Pak Joko, Suaranya hilang, Pak. pelan sekali. Ayo udah. Bentar. Tes, ada? Halo? Masih pelan Pak. Ya udah. Halo? Cek. Masih pelan? Halo? Cek. Masih pelan, Bapak Ibu? Halo. Halo? Dengar, Pak? Halo? Masih kecil Pak, mohon maaf. Oh, enggak. Bentar. Sinyal. Nggak kayak waktu awal tadi Pak. Sinyalnya Mas Tegar. Oh, nggih Pak, mboten napa-napa Pak. Oke. Apunten. Cek. Barangkali saya melewatkan info Pak. Nggih. Bentar, Pak. Gini aja ya Bapak Ibu, untuk pengisian tadi itu saya kirim ke WA group, nanti ditulis ya. Gangguan dia. Gangguan. Halo? Halo? Mohon maaf Pak, kecil sekali Pak. Halo? Masih kecil, Pak? Jelas Nggih, Pak, Pak. jelas, udah jelas. Kalau di speaker saya masih kecil ini. Udah besar? Halo? Cek. Oke. Oke, terima kasih Mas Bangkit. Ya. Saya lanjutkan. Untuk pengisian jambot tadi, ya, karena terus terang saja dari pembelajaran kemarin, waktu pembelajaran fasilitator, itu kita gunakan jambot, tidak Figma jambot. Jadi terus terang saja ini baru bagi saya dan teman-teman fasil itu. Ya. Nanti untuk pengisian ininya saya sudah kirim ke WA group. Silahkan Bapak Ibu jawab. Yang pertama, apa yang harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Kemudian apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak atau Ibu sekalian? Kemudian bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapan, dan mengatasi tantangan. Ya, silakan nanti dikirim lewat WA. Ya. Dan saya lanjutkan karena masih ada satu JP lagi untuk materi selanjutnya. Nah,
Ini nanti tulisannya Figma seperti ini. Kemudian kita buat kesepakatan pembelajaran. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kita berdiskusi, berbagi, berkolaborasi, kemudian mengeksplor dan bertukar pikiran. Kemudian yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Berikutnya, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Ya. Dilanjut, berpartisipasi penuh. Kemudian, kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam. Ya, ini sampai sini orientasinya. Kemudian saya lanjutkan ke materi Tatap Maya 1 modul 1.1. Ya. Dari orientasi program pembelajaran PKG PJOK, barangkali ada pertanyaan, silakan raise hand. Atau untuk tugas-tugas tadi dari pembuatan video pembelajaran, barangkali ada yang mau ditanyakan. Kak Catur udah jelas ya? Kak Novan jelas, Kak Novan? Ya. Insya Allah sudah, Pak. Ya. Lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu ya, izin untuk kelihatan Bapak Ibu. Kelihatan. Modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Tatap Maya 1 elaborasi isi 1. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, serta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Kemudian, dua peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Agenda yang akan kita pelajari adalah yang pertama, mengenal refleksi, mengapa dan apa. Yang kedua, analisis cerita. Albert Einstein belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Mengenal refleksi, mengapa dan apa. Ya. Yang pertama, mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi. Ya. Kemudian apa itu refleksi? Ya. Kemudian apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Ya. Monggo, kakak-kakak. Ya, yang pertama, mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi?
silakan bisa ditulis di kolom chat atau untuk raise hand. Ayo. Ayo silakan. Monggo yang lain. Monggo kakak-kakak yang lain untuk ya. Ada dua dari Kak Wahidin dan Kak Catur Wahyuning Tias. Ya. Halo untuk Kak Wahidin, mendengar suara saya? Kak Wahidin. Halo Kak Wahidin, mendengar suara saya? Ya. Oh, maaf. Ya. Siap untuk kendala mic Pak Wahidin tidak bisa. Sekarang coba Kak Catur. Tadi di kolom chat menuliskan mengapa refleksi penting bagi kita. Ya. Coba Kak Catur. Silakan untuk jabarkan. Refleksi penting karena untuk mengoreksi atau mengevaluasi pada saat mengajar kepada siswa. Ya. Mengapa refleksi penting bagi kita? Karena untuk mengoreksi atau mengevaluasi praktek mengajar bagi siswa kita. Ya, mantap. Ya. Kemudian Kak Novan coba. Ya. Ya. Menurut saya itu sangat penting, Pak. Barangkali itu kalau pribadi saya setelah mengajar itu kan
biar bisa saling tanya jawab sama siswa kekurangan apa menurut saya, dan siswa bisa memberi masukan atau apa kekurangan pada teman-temannya begitu. Ya. Berarti untuk melakukan perubahan ya Mas ya, perubahan yang untuk lebih positif ya, pada saat kita untuk melakukan langkah-langkah konkret untuk melakukan perubahan yang lebih positif. Tuh. Ya. Pak Wahidin udah bisa untuk mic-nya Pak Wahidin? Ya, Bu. Ya. Wahidin, apa? Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Ya, yang pertama, refleksi memungkinkan seseorang untuk lebih memahami diri mereka sendiri, termasuk kekuatan, kelemahan, dan nilai-nilai yang mendasari tindakan dan keputusan mereka. Yang kedua, dengan merenungkan pengalaman lalu, baik yang baik ataupun yang buruk, seseorang itu dapat mengambil pelajaran berharga, ya, dapat mengambil pelajaran berharga untuk diterapkan di masa depan. Ini membantu dalam pertumbuhan dan pengembangan pribadi. Dua, refleksi membantu meningkatkan kesadaran diri terhadap pikiran, perasaan, dan tindakan. Ini memungkinkan seseorang untuk menjadi lebih terhubung dengan diri mereka sendiri dan lingkungan sekitarnya. Kemudian dengan refleksi yang teratur, seseorang dapat mengidentifikasi area di mana mereka ingin berkembang dan mengambil langkah-langkah lebih konkret untuk melakukan perubahan yang lebih positif. Tuh. Kemudian dari Mas Tegar, ya, Tegar, refleksi sangat penting untuk kita sebagai seorang pendidik, tentunya tidak melulu benar dengan apa yang disampaikannya. Jadi alangkah baiknya kita meminta untuk siswa mengoreksi kita dan kita juga sebaliknya harus memberikan refleksi kepada siswa. Refleksi menurut saya pribadi adalah saling menenangkan satu sama lain, menyemangati, mendorong, dan mengapresiasi siswa agar minat belajarnya semakin tinggi. Ya, mantap untuk Mas Tegar Aji Nugrohonya. Ya. Kemudian, dua, apa itu refleksi? Silakan ditulis di kolom chat, apa itu refleksi? Misalnya kayak asesmen Pak, ya, Mas Bangkit. ketik mana? Yuk, barangkali ada yang mau langsung raise hand dulu, Pak Wahidin. Apa itu refleksi? Atau Pak Sukas? Pak Sukas mau menjawab, Pak Sukas? Nah. Ya, ini ada dari Mas Dimas Kurniawidi. Silakan Mas Dimas. Yo, Kak Dimas. Dengar suara saya?
Pak. Ya. Ya, Mas tadi sudah refleksi, kemudian Mas Dimas koreksi oleh diri sendiri atas pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian Pak Bambang, refleksi merupakan kegiatan yang memiliki tujuan esensial. Di antaranya yaitu satu, untuk memahami respon peserta didik dalam sebuah pembelajaran atau penyampaian sebuah materi. Yang kedua, agar guru dapat memahami apa saja kelemahan dan kekurangan dari sebuah pembelajaran yang telah dipresentasikan di kelas. Kemudian refleksi salah satu tanya jawab sesuatu hal atau kelihatan. Kemudian dari Kak Bangkit, asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik, yang hasilnya kemudian digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Ya. Sekarang apa itu refleksi dulu? Ya, refleksi bagi guru adalah sebuah proses di mana teori, praktek, keyakinan, serta tindakan yang secara sadar dan sengaja dilakukan untuk meningkatkan peran guru dalam profesinya secara profesional. Ya. Selama melakukan refleksi, ya, itu guru akan selalu berlatih untuk berpikir kritis dan belajar sepanjang hayat. Manusia belajar dari pengalaman. Kalimat tersebut sering kita baca atau kita dengar di dunia pendidikan dan sangat berhubungan dengan siklus pembelajaran seorang individu. Pada saat kita mengalami sesuatu apapun itu, maka kita tidak hanya mengingat fakta atau peristiwa, namun lebih dalam lagi mencoba memahami apa maksud dan konteks yang terbangun di balik setiap peristiwa yang terjadi. Berarti di sini kita akan membuka diri kita terhadap perubahan dan ide baru, menantang diri sendiri untuk mengeksplorasi wawasan. Berikutnya, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Ya, tadi dari Mbak Kak Catur, ya, refleksi adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh siswa dan guru pada proses KBM. Misalkan kesan yang siswa dapat setelah menerima pelajaran atau manfaat dari materi yang telah dipelajari. Ya. Pak Afan, Pak maaf mikrofon saya tidak berfungsi, sudah pakai coba aja dan tanpa headset tetap belum berfungsi. Coba Pak Afan di F1 dipencet bisa enggak? Oh ya, silakan Mas Novan, Resen, monggo, Kak Novan. Kak Novan tadi, ya. Sudah ngomong, Pak Afan sudah mencet F1-nya. Pak Afan sudah mencet F1. Sudah bisa Mas. F1 dipencet coba Pak Afan. Munculnya pusat bantuan Google, Pak. Yang F1-nya sudah dipencet, nggak bisa tetap.
Pak Afan. Masih belum masuk Pak. Oke. Oke, terima kasih Pak Novan. Kemudian apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Ya, silakan ditulis di kolom chat. Ya. Ya, ini ada yang sudah jawab. Apa yang bisa kita refleksikan untuk guru PJOK? Menurut saya pribadi, untuk mengajak siswa melampaui teori dan prakteknya, ya, itu dari Kak Tegar, ya. Kemudian ya, ini dari Bangkit, catatan harian atau laporan kegiatan di kelas. Catatan ini bisa kita gunakan untuk menemukan kelemahan dan upaya perbaikan. Ya, refleksi siswa dalam praktek pendidikan jasmani, kemudian refleksi siswa bisa melampaui batas teori dan praktek. Ya. Seperti pada sekolahan saya, itu juga ada catatan perkembangan peserta didik. Ya. Itu bisa untuk melihat sejauh mana perkembangan peserta didik. Ya. Itu biasanya diberikan mulai kelas 1, ya. Di kelas 1 catatannya apa saja, kemudian setelah dia naik, ya, guru kelasnya memberikan ke kelas 2, ya. Di kelas 2 catatannya apa saja, ya, perkembangan peserta didiknya apa saja, itu nanti kita bisa melihat. Ya. Sebagai guru PJOK juga kita punya catatan-catatan, ya, pada peserta didik. Ya, ini dari Pak Wahidin. Ya, refleksi yang bisa dilakukan oleh guru PJOK mengenai pembelajaran yang telah dilakukan, apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran atau tidak, dan pembelajaran bisa efektif dengan baik dan berjalan sesuai harapan. Yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK yaitu kegiatan praktek mengajar yang menyenangkan, kondusif, aman, dan inovatif. Ya. Kemudian dari Kak Bangkit, jurnal catatan harian. Ya.
lagi dari Kak Afan, sebagai guru PJOK kita bisa merefleksikan segala sesuatu yang telah kita lakukan ataupun ucapkan kepada peserta didik kita dengan tujuan untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, dari Mas Topan, guru mencatat beberapa masalah yang dihadapi dalam mengajar di lapangan dengan cara umpan balik dari peserta didik sehingga untuk berikutnya bisa lebih baik. Mantap ya. Jadi dari Mas Topan ada catatan apa-apa saja masalah yang dihadapi ya, baik pada saat mengajar di lapangan ya, karena guru PJOK tidak hanya mengajar di lapangan, di kelas juga. Kemudian umpan balik dari peserta didik, feedbacknya juga ada ya, sehingga nantinya ya peserta didik itu bisa lebih baik dan berpusat pada murid. Ya, saya lanjutkan ya. Untuk menjadi guru yang baik dan profesional, apalagi guru PJOK, salah satu syaratnya adalah seorang guru harus mampu merefleksikan praktek mengajarnya sendiri. Ya, guru sekarang perlu diberi kesempatan untuk terlibat dalam refleksi diri dan evaluasi. Ya, namun demikian, ya, profesional itu dapat bereaksi, memeriksa dan mengevaluasi pengajaran mereka untuk membuat keputusan tentang perubahan yang diperlukan untuk menentukan sikap, keyakinan, dan praktek pengajaran melalui refleksi. Untuk melakukan ini, ya, bahwa guru dipaksa untuk melihat kembali ke dalam praktek pengajaran mereka sendiri, ya, keyakinan, sikap, tujuan, ya, serta keyakinan dan sikap siswa mereka, rekan mereka, dan komunitas pengajar itu sendiri. Akibat praktek reflektif itu membentukkan komitmen, ya, adanya komitmen untuk berubah, ya, atau perubahan, pemahaman, dan yang paling penting itu komitmen terhadap pengembangan diri yang berkelanjutan. Tuh. Ya. Ya, jawabannya sudah bagus semua, ya. Ya, sudah hebat-hebat semua. Ya. Sekarang saya lanjutkan. Tindakan seorang guru, ya. Kita sebagai seorang pendidik, ya, ada tindakan rutin, kemudian ada tindakan reflektif. Tindakan yang rutin, yang pertama mengabsen, ya, itu rutin kita lakukan, ya. Pada saat awal-awal pembelajaran, ya, kita mengabsen, ya, untuk mengetahui jumlah siswa, ya, yang ada. Kemudian menyampaikan materi, ya, menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan materi apa yang akan kita sampaikan, ya. Kemudian meminta murid berbaris, itu juga termasuk tindakan rutin, ya. Apalagi kalau lapangan atau tempat untuk kita melakukan praktek, ya, itu melewati jalan raya, ya, kita juga harus membariskan murid terlebih dahulu, ya, memberi himbauan-himbauan atau peringatan kepada murid, ya, apa-apa yang harus dilakukan, apa yang dilarang, ya, ya, termasuk memberikan kalimat instruksi. Itu tindakan rutin. Kemudian refleksi perbaikan, itu ada tindakan reflektif, ya, mengabsen dengan cara yang berbeda, ya. Kemudian, ya, biasanya kita mengabsen urut, ya, dari nomor absen 1 sampai dengan yang terakhir, ya. Kita coba mengabsen dengan berbagai cara yang berbeda. Kemudian menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu, ya.
Bisa alat bantu yang kita modifikasi kalau memang di sekolah tidak ada alatnya, ya kita bisa pakai alat bantu modifikasi. Ya. Kemudian meminta murid berbaris dengan cara yang mengasihkan. Ya. Kalau kita berbaris, contoh baris 2 Banjar, ya. Putra sendiri, putri sendiri. Ya, kayaknya itu ya kurang mengasihkan. Ya, kita buat ya, cara berbaris ya yang lebih anak atau siswa kita ya senang. Kemudian memberi kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Ya. Ini contoh ya, kalau anak bisa melakukan ya, apa yang kita perintah. Contoh, kita suruh dalam materi permainan bola voli, ya, melakukan serven atas atau servis atas. Ya. Kalau anak bisa, ya, kita berikan ya, aplaus ya, dengan pintar, dengan hebat, ya, dengan bahasa-bahasa ya, yang anak itu senang. Berikutnya 7 karakteristik praktek mengajar reflektif. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktek mengajar yang dilakukan. 3, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktek yang dilakukan. 4, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan belas asih. 5, melakukan tindakan dan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. 6, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. 7, berusaha mengembangkan praktek mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Ya, ada 7 karakteristik praktek mengajar reflektif. Ya. Ini ada cerita, ya. Kita akan menganalisis cerita ini. Ya. Ceritanya adalah Paraga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Paraga juga mengajar 8 tahun tentang bagaimana cara menembak bola kering basket. Biasanya sebelum mulai proses pembelajaran, Paraga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bola kering basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portabel agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktek menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan, dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Pertanyaannya,
bagaimana praktek mengajar yang dilakukan oleh Paraga hubungan dengan praktek mengajar PJOK atau Bapak selama ini, hubungkan ya. Berarti setelah mendengar cerita tadi ya, kemudian dihubungkan ya pada saat kakak-kakak mengajar PJOK selama ini ya, apakah sama, apakah lain ya. Kemudian kalau sama kira-kira ya penjelasannya bagaimana, kalau lain penjelasannya bagaimana. Berikutnya, apabila ibu bapak menjadi Paraga, maka refleksi seperti apa yang akan ibu bapak lakukan ya. Ini bisa dijawab di LMS ya, nanti di LMS ada. Ya, di sini ada mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Kemudian sampai berjumpa pada sesi tatap maya selanjutnya. Terima kasih. Kemudian pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka akan melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. 2. Peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Ya, terima kasih. Untuk tugas yang nanti di LMS, sampai sini ada pertanyaan? Monggo, barangkali. Monggo Pak Sukas. Pak Sukas. Ada pertanyaan kakak-kakak? Alhamdulillah Pak, bisa dipahami. Bisa dipahami Pak Tegar? Oke Pak, siap. Berarti nanti ada tugas ya untuk membuat video pembelajaran yang batas akhirnya diunggah tanggal 18 Oktober. Kemudian tadi ya, 3 pertanyaan yang tadi saya kirim lewat WA ya, karena untuk Figma-nya tadi tumpuk-tumpukan. Kemudian yang terakhir tugas yang nanti dengan isi di LMS. Tuh. Dari sini ada pertanyaan sampai di sini? Pak, untuk link Figma-nya bagaimana? Nanti untuk link Figma-nya saya kirim lagi di grup WA. Siap, Oke, siap Pak Pak. Tegar. Yes, Sukun. Untuk link Figma-nya ya. Sudah bisa, Mas Afan? Suaranya sudah bisa? Apa masih error? Ya, belum kita mengakhiri pertemuan hari ini, kita foto dulu ya. Silakan
Yang bisa foto Mas Topan, bisa Mas Topan? Dokumentasi. Ya, apa? Ya. Apa Mas Tegar, bisa Mas Tegar? Foto dulu. Ya, on kamera semua ya. On kamera Mas itu semua ya. dikatok namo aja kan. Atau bilang mah sinyal apa? Sinyal. Ya, on kamera semua. Ya, on kamera. Hidupkan kamera. Kamera semua. 1, 2, 3. Adegan. Ya. Pak Joko belum on Foto kameranya. dulu. Sebentar, Pak Bambang sedang pipis. Gimana? Yo, posenya bagaimana? Monggo. Kakak. Pose yang kayak apa? Monggo, Mas Topan. Yo, foto dulu Mas Topan. Monggo. Kepingin fotonya. Screen. Yo. Ya, Mas Topan. Ya. Yo siap yuk. Yo. Gayanya kayak apa gayanya? Kayak gini. Ya ke kamera. Pak Jokonya Pak Joko nggak dibuka itunya Mas. pas. Pak Joko kameranya. Apa? Pak Joko kameranya Pak Sukas. Ini gangguan, Mas. Mau sih. Pak Joko malu Pak Dimas. Saya udah dibuka. Hah, terus dibuka. Kameranya udah dibuka tapi gangguan kayaknya, Mas. Sinyalnya, Mas. Oh, nggih Pak, nggih. Allah Tegar, ginu-ginu. Bimin mah nah, apa ini dan astagfirullah si mau lain gegemen kayak ya. Pak Joko. Ya, Ah, ya nggak apa-apa Dimas, udah, Dimas. langsung. Cek Pak Dimas. Pasukas. Pak Sukas belum Halo dibuka. Pasukas. Ya, mulai. Pak Tegar udah dibuka. Celananya udah dibuka. Ya, Cok. Foto. yuk foto. Pak Jokonya mana Pak Joko? Gak apa-apa udah. Gak bisa dibuka, Mas. Nggak bisa ki. Si fotonya mana sih fotonya? Bingung caranya, Pak. Monggo. Dilanjut. Touchscreen. Sesepuh. Fotonya di sini Pak. Udah Pak, udah saya foto. Ya, Wis. ya. Ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf barangkali dalam penjelasan banyak sekali kekurangannya. Ya. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Main Pak masih mau bene. Nah. Burung elang.